Haleluya. Mari Kak Yola berdoa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Inilah kami datang pada hari ini Tuhan, karena kami sadar Engkau layak dipuji dan disembah. Tidak ada satu orang pun, satu pribadi pun di dalam kehidupan kami yang lebih layak menerima pujian selain Engkau Tuhan. Maka pada pagi hari ini Bapa, kami datang, kami mau bernyanyi, kami mau mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Berkatilah kami, berkati setiap kata pujian yang keluar dari mulut kami. Dan Allah Roh Kudus memberikan kami pengertian, sehingga apa yang kami ucapkan berasal dari hati yang mengasihi Engkau, sehingga kami percaya Tuhan akan setiap kata yang kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Allah kami berkata di atas segala pujian. Kami percaya ketika kami bernyanyi menyembah Engkau, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu kami terima di dalam hati kami, mengubahkan kami, memulihkan kami. Kami pulang ke tempat, dari tempat ini kami dipulihkan, kami diberi kesegaran, kami diberi kekuatan yang baru, kami menerima perubahan pikiran kami. Kami keluar dari tempat ini selesai ibadah dengan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah permintaan kami kepada Engkau. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semuanya. Ada sukacita hari ini. Salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian kita, Yesus jalan kebenaran. Hallelujah.
bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu pujian kita, nyanyi Glory. Biasanya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan kita. Kami mengundang jemaat untuk maju ke depan. Tugas persembahan. After this, sing a song from you, dear. Adalah jika kita semua sudah mempersiapkan persembahan, kita masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kepada Allah yang telah menyediakan apa yang kami perlukan, bahkan memberikan apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak kami minta, terlebih lagi memberikan lebih baik daripada apa yang kami minta. Terpujilah Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kami dan menyediakannya bagi kami. Seperti Bapa yang menyediakan keperluan anaknya, seperti Bapa yang mencukupi segala yang dibutuhkan anaknya. Seperti itulah Allah kami yang kami sembah pada pagi hari ini berlaku kepada kami. Dan kami sangat bersyukur dan kembali kami jatuh cinta kepada Bapa yang setiap hari berkatnya baru bagi kami. Bapa, sebagaimana Engkau penuh dengan kemurahan, hatimu murah hati, kami juga di tempat ini mengasihi pekerjaanmu di tempat ini. Maka ini Tuhan kami persiapkan persembahan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah kami Bapa,
Terus jamah hati kami. Beri kami hati yang murah hati. Beri kami yang mengasihi pekerjaan-Mu. Beri kami pikiran yang memikirkan pikiran yang di atas, di mana hatimu, matamu tertuju. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi yang Engkau kasihi, Engkau akan memberkati kami lebih dari apapun yang kami minta. Ketika kami mengutamakan Engkau, Engkau akan mengutamakan kami. Terlebih dahulu kami memberi, maka berkat-Mu kepada kami tidak akan habis. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta. Itu janji-Mu kepada kami. Ketika kami memberi, kami teringat kepada janji Bapa, sehingga kami memberi dengan iman. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Dengan tulus hati, dengan kasih kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Untuk sekedar informasi bahwa setelah persembahan kita akan menyaksikan lagu pujian dari Youth Komuda. Baik, kita akan lagu pujian kita Datanglah Kembali. Dengan hati bersyukur
dahsyat, pujian yang begitu luar biasa buat Tuhan kita. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan dalam penyembahan pada hamba-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang mulia. Semuanya karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada. Hari ini di tahun 2026 kita semuanya masih ada beserta seluruh keluarga kerajaan Allah, tubuh Kristus dan keluarga kita secara lahir, yaitu semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah setiap kita semuanya sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Selamanya
Jika Risna berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kami bisa datang ke semua anak-anak Tuhan. Kami sudah menyampaikan pujian kami, bahkan penyembahan kami. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami, ini diri kami. Engkau mengetahui lebih daripada apapun Tuhan. Biarlah Tuhan, sebelum kami Tuhan mendengarkan daripada firman Tuhan, Kau menguduskan setiap hati dan pikiran kami. Ampunilah setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Perdamaikanlah kami dengan darah dan domba Allah. Dengan kerendahan hati kami minta Engkau Roh Kudus pimpin kami. Bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami tidak tersesat dalam mengikuti Engkau. Kami terarah mengikuti Engkau Roh Kudus. Kami terarah mengikuti Engkau seperti apa yang Kau mau. Terarah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami ini tan hati yang baik, menerima firman. Karena Engkau adalah Sang Pemberi nafas itu Tuhan. Kami hingga ada pada saat ini semuanya karena Mas Yesus memberikan kami nafas. Kalau Tuhan sudah cabut nafas kami tidak lagi bisa untuk memanggil di bumi ini, memanggil Engkau Tuhan. Dengan segala keletihan kami Tuhan, inilah kami datang di hadapan-Mu. Karena kami mau bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kami bisa bernafas hingga pada saat ini. Semuanya karena Tuhan. Kami masih bisa menikmati makan dan minuman. Semuanya karena Tuhan. Kami masih bisa tetap ada hari ini. Semuanya karena Tuhan. Bukan karena kekuatan gagah kami atau kepintaran kami. Semuanya karena Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah. Dia yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tidak ada satupun di tempat ini yang menerima layak pujian. Hanya Yesus, Dia yang layak terima pujian dan sembah. Karena Dia adalah Raja yang berkuasa. Dia telah mati bagi kami. Dia menghapuskan segala dosa kami. Dia yang mengajarkan kami. Dia mengambil kami dari tempat yang gelap, membawa kami ke tempat yang terang. Itu adalah gereja-Mu. Itu adalah gereja. Kami adalah gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami gereja-gereja yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kami. Gereja yang benar adalah sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Allah Roh Kudus. Buka paradigma kami. Jangan kami mengerti kebenaran firman Tuhan karena pikiran kami, kepintaran kami. Tapi berbicara sesuai dengan kehendak kepada Roh Kudus. Berbicara. Hati yang gelisah, mari Engkau tenangkan hati mereka pada saat ini. Karena ada Sang Penghibur, Sang Penolong bagi mereka. Yang mungkin mereka saat ini bimbang, Tuhan ragu, adakah Yesus? Ada Yesus yang menciptakan engkau mati buat engkau pada saat ini. Tidak ada yang mau mati bagi engkau. Hanya Yesus yang mau mati buat engkau. Apapun keadaanmu, Yesus menerima engkau. Datang kepada Yesus. Karena Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Yesus yang penuh cinta, penuh kasih. Biarlah kami datang pada hari ini kami dengan cinta. Berbicara Engkau pada setiap kami. Kuasai hati pikiran kami. Kuasai pikiran kami. Segala yang bukan berasal daripada Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami tidak izinkan kuasa apapun. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Biarlah pelayanan malaikat-Mu ada di tempat ini. Allah Roh Kudus, kami undang Engkau ada di tempat ini. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu. Kuasai mulut hamba-Mu Tuhan. Pagari Dia perlindungan-Mu Tuhan ada buat hamba-Mu. Pemikirannya terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Berikanlah hikmah-hikmah wahyu daripada Engkau Roh Kudus. Berbicara Engkau, pakailah mulut hamba-Mu ini Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kau beri kekuatan Tuhan ekstra kepada hamba-Mu. Roh Kudus yang bekerja, bukan kekuatannya, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarlah Kau kuduskan tempat ini, depan, samping, kiri, belakang dengan darah domba Allah. Kami siap untuk menerima Sang Firman, yaitu Yesus yang memberikan firman itu kepada setiap kami. Kami terima firman-Mu ini Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami hendak berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama lagi ibadah. Karena minggu lalu kami dengan rombongan Tamboring bersama-sama merantau ke Pulau 4, ya. Kami di sana menyampaikan kabar baik, bahkan juga anak-anak sekolah minggu memenuhi, yaitu altar yang ada di GPPS Efrata yang ada, sehingga ibadah itu begitu seru, ya. Saya percaya juga ibadah di tempat ini seru sekalipun kami nggak ada, amin. Dan hamba Tuhan yang melayani sudah memberkati kita semua, ya, bahwa hamba Tuhan yang kemarin melayani minggu di tempat ini masih anak muda, ya, bahwa dia juga ternyata anak rohani GPPS
siang ada batu haji, dan dia juga tamat dari sekolah Alkitab dan rencana akan membuka pelayanan, begitu ya. Dan ada juga membantu di batu haji. Puji nama Tuhan. Satu hal, biarlah terus kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Biarlah terus kita mau dipakai oleh Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, talenta apa saja, ya biarlah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih buat support-support daripada sidang jemaat yang minggu lalu untuk hamba Tuhan yang ada. Diberkatilah seluruh jemaat yang sudah hadir, yang sudah memberi sekecil apapun pemberian kita, semua dicatat oleh Tuhan, ya. Dan kita akan melihat nanti akan upah-upah kita. Dan saat ini juga kita ada banyak program untuk gereja kita di tempat ini. Terima kasih juga seluruh jemaat yang sudah terus mensupport untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, ya. Mari kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Hagai, ya. Mari kita melihat tentang Hagai, tidak jauh daripada Malaikat, ya. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan tentang pembangunan bait suci mendatangkan berkat, ya. Biarlah setiap bait suci, baik secara rohani maupun jasmani, itu semuanya menjadi berkat. Amin. Ya. Inilah menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita, yang memiliki bait suci. Kalau tentang rohani kita sudah belajar kemarin tentang modul, ya, setiap Kamis tentang, yaitu bait suci gereja Tuhan adalah jemaat sendiri, bangunan adalah ini gedung yang kita pakai beribadah. Mari kalau sudah dapat Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan 20, kita bagi berdiri, kita akan baca bergantian. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu bacakan ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. 2, 3, ya. Bagaimana keadaanmu ketika orang Yahudi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 batang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mensewa 50 akar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun hatimu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Perhatikan. Mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Ayat 20, 23, ya. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku amin. Silakan duduk. Katakan berbuah. Ya, katakan saya berbuah. Ya, terima kasih jemaat blessing sampai hari ini berbuah, ya. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, buah suka memberi, suka melayani, suka berdoa, suka melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Katakan memberi berkat. Awal untuk kita memasuki tahun 2026 ini melangkah lebih jauh, Februari, Maret, April sampai Desember. Ada hal-hal melalui Hagai ini, ya. Bagaimana Nabi Hagai dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu kepada gubernur, ya, yaitu dikatakan di sini Nabi Hagai menyampaikannya dengan tegas, ya, supaya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsanya.
Ya. Karena di sini dikatakan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu dengan batu untuk pembangunan bait Tuhan. Perhatikan, ya, mulai dari hari ini, ya. Yang di belakang sudahlah, ya, yang kita perhatikan. Amin. Mulai hari ini ke depan, mulai dari Januari sampai Desember, kita perhatikan tentang baik sucinya Tuhan, baik secara rohani maupun secara fisik, ya. Bahwa kita mempunyai program-program untuk tahun 2026 ini, kita perhatikan baik-baik. Bahwa di sini dikatakan mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu dengan batu untuk pembangunan. Sebelum kita mulai pembangunan kita di lantai 2 yang ada, kita sudah berdoa, ya, tahun 2025, dan juga di hati kita bersama-sama seperti gembala juga, ya. Kalau bisa di atas itu kita bangun, bisa untuk ruangan doa, bisa ruang sekolah minggu, juga bisa untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau tiba-tiba datang, Om Siahan, boleh gak aku datang Batam nanti numpang? Mohon maaflah, kami belum ada gedung, belum ada kamar dan lain sebagainya, ya. Kalau bisa di blok 4 saja, di sana banyak kamar, ya. Kami katakan demikian, ya. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana di sini firman Tuhan katakan, ayo kita perhatikan baik suci, katakan perhatikan baik suci, ya. Dari kitanya dulu, kata Nabi Hagai di sini, ya, tentang kerohanian kita, kehidupan kita ini. Mau gak dibersihkan firman, mau gak dibentuk oleh firman Tuhan, baru nanti ke fisiknya. Kalau tidak, saudaraku, daging dan roh ini suka berkelahi, suka bertentangan, suka bersungut-sungut dan lain sebagainya, ya. Sehingga saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana dikatakan tentang perhatikanlah mulai dari hari ini. Apa yang perlu kita perhatikan? Di sini dikatakan bagaimana keadaanmu, ya, bagaimana keadaan bangsa itu saat itu, ya. Bagaimana keadaan mereka? Mereka adalah orang yang beraktivitas di dalam hidupnya setiap hari. Apa menjadi pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Bahwa di sini dikatakan ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya banyak 20 gandum, hanya ada 10, berarti berkurang. Berkatnya berkurang, ya. Aturan 20 jadi 10, ya. Seharusnya saudara naik gaji jadi turun gaji kira-kira, atau stuck gajinya, gak naik-naik. Ya, kalau saudara bekerja di perusahaan. Tapi kalau saudara petani, peternak dan lain sebagainya, stuck di situ, berhenti di situ, ya. Bahkan juga ini menjadi rugi. Ya, seharusnya 20 cuma 10. Bahkan juga, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takal, hanya ada 20. Ya, di sini kita melihat, mari berkurang. Ya, ayo kita evaluasi di tahun 2025 ini, ya, kita mengalami kekurangan atau kelebihan, ya. Di sini dikatakan, ya, bagaimana Nabi Hagai sampaikan kepada yaitu gubernur yang ada, ya, supaya menyampaikan kepada bangsanya, kepada rakyatnya, ya, supaya mereka mau melakukan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu digenapi, ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dari tadi 20 menjadi 10, 50 juga menjadi 20 menjadi tinggal 5 saja. Bahwa di ayat yang ke-18 di sana dikatakan, aku telah memukul. Mari kita baca bersama-sama ayat 18. 2, 3, ya. Aku telah memukul kamu dengan namun demikian. Nah, ya.
Inilah pekerjaan Tuhan, inilah firman Tuhan. Yang melakukan semuanya itu Tuhan di dalam diri manusia yang sudah setia mengiring Dia, yang sudah disertai Tuhan, yang sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jemaat yang sudah mengalami pemulihan, jemaat yang memiliki kerohanian yang luar biasa di dalam hidupnya. Tetapi jikalau umat itu tidak mau dengar-dengaran kepada Nabi Hagai, apa yang terjadi? Aku telah memukul kamu dengan hama penyakit. Saudaraku, banyak orang di rumah sakit karena sakit monding, ya. Tidak pandang umur. Kemarin semalam saya baru nonton trio apa itu, ya, masih muda, ya, mungkin umur sekitar 30-an atau kurang, ya, sehingga keluarganya sangat sedih, ya. Dikatakan dari rumah berangkat kerja untuk menghasilkan uang, dapat uang untuk kirim orang tua, pulang-pulang tinggal mayat. Saudara perhatikan hidup ini baik-baik. Mengapa bisa terjadi? Why is that? Kira-kira demikian. Ya, mengapa bisa terjadi? Ya harus terjadi. Ini firman Tuhan katakan. Inilah hidup, inilah siklus hidup. Kalau kita pelajari tentang pelajaran-pelajaran IPA SD itu, ya, siklus pertama itu, saudaraku, dari binatang dulu, ya, atau apa namanya, kayu-kayu dulu lapuk, baru tumbuhlah rumput, tumbuhlah burung, setelah itu nanti mati, jadi pupuk, nanti tumbuh lagi. Demikian siklusnya, ya. Dan di sini, saudaraku, siapa yang memukul, ya saudaraku, siapa yang mendatangkan penyakit atau hama di dalam diri manusia atas bangsa, ya, yang dipimpin oleh gubernur saat itu, ya, Tuhan sendiri. Mengapa, saudaraku? Mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan, mereka tidak mau kembali kepada firman-Nya, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, hati-hati saudara ikut Tuhan, ya. Saudara hati-hati loh kalau mengiring Tuhan itu. Kalau sudah setia, setialah 180 derajat. Amin. Ya, jangan berubah gaya, jangan berubah hidup, bahaya. Ini firman Tuhan katakan, ya, bahwa Tuhan yang memukul kita dengan hama dan penyakit. Kalau saudara sudah dipukul dengan hama dan penyakit, siapa yang bisa melerai? Siapa yang bisa menghalangi? Tidak bisa, saudaraku, ya, namanya Tuhan. Tapi kalau kita mau berbalik, ada perlindungan Tuhan, ada janji Tuhan kepada kita. Amin. Ya, makanya di ayat yang ke-19 dikatakan, kita baca lagi sama-sama 2-3, ya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah, ya. Setiap apa program-program di gereja, kita perhatikanlah kalau kita mau diberkati Tuhan. Karena nanti endingnya di ayat yang ke-20 itu, ya, apakah masih ada benih, ya, maka benih apa saja itu, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, benih yang harus kita tabur, maka benih itu akan berbuah. Tapi kalau nggak ada benih, saudaraku, kita tidak akan mungkin menuainya. Namanya nggak ada benih, nggak ada yang kita tabur. Apa yang mau kita tuai? Kalau saudara menabur angin, puting beliung yang datang, saudaraku, ya. Oleh sebab itu, kalau saudara menabur sesuai standar firman Tuhan, maka saudara akan menuai. Makanya sini dikatakan, ya, apakah benih masih tinggal, ya, tersimpan? Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Ayo, ya, tahun 2026 ini kita akan menabur. Saya sudah katakan, ayo, ya, di tahun 2026 ini jangan lupa bawa ucapan syukurmu, ya, bawa berkat awalmu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menambahkan lumbung-lumbungmu. Amin. Ya, benih itu, dua itu jangan sampai kita abaikan, kita lalaikan, karena ini yang terjadi, saudaraku, ya. Karena apa, saudaraku? Nanti kita akan mengalami, seharusnya kita dapat 20 jadi 10, saudaraku. Rugi kan?
Begitu juga dengan pemerasan, kita harusnya mencedok 50, yang dapat hanya 20 juga. Berarti rugi, bangkrut. Saudara usaha apa? Bangkrut. Saudara nanti bekerja, perusahaan itu bangkrut, terjadi PHK dan lain sebagainya. Apa saja saudara dikasih oleh Tuhan. Mengapa bisa ini terjadi? Yang menjadi tekanan-tekanan kepada kita adalah, yaitu perhatikan kita. Apakah kita ini jujur sama Tuhan atau tidak? Ya, makanya kita katakan yang terutama dalam hidup ini adalah taat perpuluhan. Perpuluhan itu adalah pagar dari semua penghasilan yang kita dapat selama kita berada di muka bumi ini. Ya, doa semalam hari Sabtu pagi saya katakan, ya, kalau orang Chinese Tionghoa itu mereka tadinya penyembah, ya, yaitu apa sajalah gitu ya. Mereka itu harus bakar kertas, bakar garu setiap hari. Saudara beri kertas itu berapa? Ya, sediakan makanan, kepala B2, B3, B4, ya, ayam kah, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu banyak dananya, ya, banyak dananya. Belum nanti beli tempatnya itu, belum lagi beli nanti itu apa itu nama lampu-lampu merahnya, belum nanti itunya itu tempat buah-buahan, ya. Itu mereka mengeluarkan uang. Coba saudara dulu beli garu itu berapa satu bungkus? Setiap pagi kan, atau pagi itu sore itu dibakar. Gongsi pacai misalnya saudara dikasih oleh Tuhan, itu dilakukan. Jadi mereka ini kalau sudah percaya Yesus itu, yang terutama mereka lakukan adalah perpuluhan. Ya, mereka taat. Saya lihat teman-teman saya di Pulau 4 itu orang Tionghoa itu semuanya dari latar sana itu yang terutama. Ya, mereka bilang sama saya, ya, Sihan, ya itu yang terutama lu. Waktu kita belum percaya Yesus aja kita berani itu buang-buang itu, ya. Berapa aja kita beli, kita berikan, padahal itu nggak mendapat dampak katanya. Jadi itu kita lakukan. Ya contohnya saja, ya kayak jemaat kita yang baru bergabung Pokopendi itu saudaraku, ya, bekerja dia di pabrik mie, ya, gajinya hanya UMK. Ya, kalau nggak kerja satu hari potong 100.000, ya. Kayak kemarin dia sakit, melepaskan apa itu pennya itu saudaraku, sehingga dia bisa tidak masuk hampir 1 minggu lebih. Harusnya gajinya 47, hanya 27 saudaraku. Dia berani kasih perpuluhan. Dia katakan, oh aku nggak masuk sekian, hanya bisa aku memberi sekian. Ya, mari saudaraku. Bagaimana makannya, Om? Bagaimana kosnya Tuhan? Om, itu urusan Tuhan. Amin. Dia baru percaya Yesus 3,5 tahun. Dia bergabung sama Om, memberikan perpuluhan itu sudah 1 tahun ini, tidak ada absen. Setiap tanggal 2 dia transfer. Kemarin dia lupa, dia kata, oh aku sudah transfer belum perpuluhanku? Belum. Oh Om nggak kasih tahu, saya kira bosmu belum gaji kamu. Ya, oke Om, Fred. Haleluya. Apakah dia kaya Om kasih perpuluhan? Kagak. Orang tinggal di mes, motor aja orang yang kasih. Dia harus kirim sama keluarganya di kampung, istri anaknya. Saudaraku, pekerjaannya itu dari pagi sampai malam, jam 8, 9. Kerjanya dari hari Senin sampai hari Senin. Liburnya kapan Om? Gak ada. Itu kalau datang dia ibadah sini, saudaraku kena potong lah itu gajinya 100.000. Saudara sudah gak dipotong sama perusahaan, dikasih libur hari Sabtu, saudara gak mau tahu firman. Nanti apa yang terjadi saudaraku? Ini dikatakan dipukul. Ya, dengan apa saudaraku? Ya Tuhan kalau sudah memukul itu dengan hama dan penyakit. Makanya berbaliklah kepada firman Tuhan. Amin. Berbalik, ikulah firman Tuhan mulai hari ini. Awal tahun 2026, lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam diri kita. Makanya dikatakan di ayat Hagai 1 ayat yang
kelima, di sana kita lihat satu ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Hagai pasal 1 ayat 5, 2, 3 ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi bawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, di sini dikatakan pundi-pundinya berlobang. Mengapa berlobang pundi-pundinya tidak taat firman? Mengapa banyak hilang ini dan itu sebagainya, ya? Mengapa mengalami kerugian, kecurian dan lain sebagainya, kebakaran lah, kebangkrutan lah, ini pundi-pundinya berlobang. Mengapa pundi-pundinya berlobang? Karena tidak memperhatikan keadaannya, taat firman atau tidak, melakukan firman atau tidak, itu saja jawabannya. Kalau tidak, terjadilah pundi-pundi yang kosong. Makanya dikatakan menabur banyak, apapun yang kita tabur saudaraku, tidak akan menuai. Firman Tuhan katakan salah menabur, ya, pulang bawa hasil sedikit dan tidak makan kenyang, saudaraku. Saudara, ya, apapun yang kita makan, kalau itu semua diberkati Tuhan, kenyang, amin. Sekalipun kita makan cuma dengan Indomie, dengan miris, kenyang, saudaraku. Karena apa? Kita taat firman, kita setia kepada firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa semua yang bekerja dapat upah. Ya, kalau nggak taat firman, kata Hagai di sini, ya perhatikanlah keadaanmu. Ya, makanya di ayat yang ke-8 dikatakan, kita baca lagi 2-3 ya. Jadi naikkan ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Nah, ya, ada dorongan kepada bangsa itu. Ayo bangun bait suci Allah. Ayo, terima kasih ya buat jemaah blessing yang sudah setia membangun di tempat ini. Yang tadinya kita cuma 79, sekarang kita sudah 7 tambah 7, 14 kali 10, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian, ya. Dan buktinya, ya, tengok itu rumah Bapak Efraim tadinya kecil, sekarang besar, amin. Lihat rumah Bapak Amira tadi kecil, sekarang banyak kamarnya, lantai 2 lagi. Tambah miskin apa tambah kaya, saudara? Ini firman Tuhan. Lihat Mariki, rumahnya mau bikin 8 lantai mungkin kalau ada uangnya. Rumahnya kecil, ya, udah laku lagi perlu bongkar. Iya dan amin firman Tuhan, amin. Yang penting ini tadi, firman Tuhan katakan, ayo seberapapun upah kita taat aja sama Tuhan Yesus, amin. Taat aja sama firman-Nya, janji-janjinya kita akan raih, ya. Makanya di sini, ya, bahwa mengingatkan kepada kita, ayo perhatikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Makanya ayat yang ke-9 kita baca lagi sama-sama 2-3 ya. Kamu mengharapkan banyak, tetapi dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, selama ini kita memperhatikan rumah Tuhan atau rumah kita sendiri. Aduh, warnanya kurang cantik, bikin pink. Nanti bulan depan bikin coklat, bulan depan lagi nanti bikin oranye. Perhatikan rumah Tuhan yang terutama, amin. Ya, saudara sudah pernah ke Sibolga? Itu rumahnya semua. Jadi apa saudara? Reruntuhan. Saudara kesanalah, kayu-kayu itu semua. Kenapa bisa terjadi? Oh, ya terjadilah, namanya firman. Haleluya. Kita bersyukur sampai hari ini dibela Tuhan, ditolong Tuhan.
Reruntuhan tidak terjadi karena kita taat akan firman Tuhan. Kita lebih banyak memperhatikan rumah Tuhan. Amin. Ya, dulu pernah seorang bapak ya merantau ke daerah Pekanbaru sana, jemaat ya, dikatakan begini, aduh, Amang Pendeta ya, saya selalu lo lihat jemaat itu. Kenapa? Saya katakan dia royal kali sama gerejanya ya. Royal minta ampun, rajin dia membersihkan, rajin dia melayani, rajin dia berkorban, dia selalu berkorban yang terbaik, sampai-sampai keluarganya itu iri, marah dia ya, karena dia lebih fokus kepada gereja daripada keluarganya. Dikatakan, saudara kalau royal sama gereja, pasti keluarga saudara iri sama saudara. Tapi kalau saudara royal sama keluarga, saudara, haleluya. Diangkat-angkat lagi. Kira-kira demikian. Ya, haleluya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik di sini bagaimana firman Tuhan katakan, ya, bahwa kamu mengharapkan banyak. Setiap kita tahun 2024, 26 ini mau mengharapkan banyak. Kalau bisa gajinya itu banyak. Tadinya gajinya 5 juta, kalau bisa 10. Kalau 5 juta berarti per bulannya 500. Kalau 10 berarti per bulan 1 juta. Ya, saudara mungkin berharap kali 20 taat. Kalau udah 30 mulai matanya kedap-kedip, mulai hijau. Kalau 40 lagi nggak sanggup lah, terlalu berat. Berat apanya? Kembali ke UMK aja. Haleluya. Hati-hati, mulai hari ini, Hagai katakan mulai hari ini, perhatikan, Januari ini memasuki sampai Desember. Ayo doanya serius, doanya harus kita taati. Apa yang kita dapat dari Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Amin. Ya, itu memang hasil doa kita, hasil usaha dan pekerjaan kita. Tapi ingat baik-baik, Hagai katakan kembali kepada firman, kembali kepada laptop, amin. Kembali kepada firman, jangan diri sendiri, jangan kepada gaya-gaya hidup kita, jangan saudara. Ya, karena di sini dikatakan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Kalau Tuhan sudah mengembuskan setiap apa yang kita cari dari pagi sampai malam, ya, artinya nggak ada hasil. Waduh, hidup ini kok nggak ada hasil ya. Aduh, aku sudah sekian lama kok nggak ada hasil ya. Ayo ini saudaraku dikasih. Kenapa di sini dikatakan? Mengapa ya terjadi demikian? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, ya, yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ya, kita ini harus mau, ya, sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, sebagai milik Yesus Kristus, perhatikan rumah kita, perhatikan rumah Tuhan. Amin. Jangan kita cuek bebek, jangan kita masa bodoh, bahaya. Ya, bahaya. Itu banyak ibu-ibu yang sudah keluar dari sini dipanggil Tuhan. Apa dibawa itu rumahnya sama emasnya yang dia beli, tinggalkan. Nanti suaminya itu menikah, itu orang lain. Haleluya. Rumahnya nanti itu siapa? Orang lain. Terus Tuhan tanya, waktu kau jadi bendahara suamimu, sudah kau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, di blessing? Beginilah Tuhan, pesan kau out. Gak masuk kategori kamu. Coba tanya sekarang, saudaraku gak percaya. Waktu kita menjadi bendahara suami kita, perhatikan itu baik-baik hidup kita. Ya, kalau tidak habis kita. Memang bisa suami kita menyelamatkan kita, memang bisa pendeta menyelamatkan. Mana? Saya sudah sering kesaksian ibu itu kan. Apa yang dilakukan manusia di muka bumi itu akan terjadi dalam dirinya di alam maut yang ada. Makanya di sini, ya,
Hagai mengajak kepada kita, perhatikan baik-baik rumah Tuhan. Jangan sibuk dengan rumah kita. Rumah Tuhan kita biarkan menjadi runtuhan, menjadi tertawaan orang dan lain sebagainya. Saudara nanti ya dipertanyakan sama Tuhan. Tapi terima kasih buat kita sampai hari ini memperhatikan sehingga gereja kita bagus, sehingga kalau live banyak orang bertanya, di mana gerejanya ya? Aku diberkati loh Pak, ya dengan pujian penyembahan kalian aku diberkati loh, pemain musik yang ada, ya aku diberkati loh, pemain tamboring-tamboringnya masih kecil-kecil sudah melayani. Mari saudara, menjadi berkat, amin. Tapi kita perhatikan dulu baik-baik tentang kita mau kembali kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Makanya di ayat yang ke-16 di sana kita baca sama-sama ayat 16, 2-3 ya. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala nih saudaraku ya, bahwa Tuhanlah yang semua menahan berkat-berkat kita di atas muka bumi ini. Ya, kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang boleh menutup? Kalau Tuhan sudah menutup, siapa yang boleh membuka? Janji Tuhan, ya dan amin. Inilah perkataan-perkataan firman Tuhan itu mengajak kepada kita lagi ya untuk menjalani tahun 2026 ini melalui Nabi Hagai yang ada kepada bangsa-bangsa yang ada, supaya mereka benar-benar memperhatikan mulai sekarang ini ke depan. Apakah kita sudah jujur sama Tuhan atau belum? Apakah kita sudah takut Tuhan atau belum? Ya, apakah kita sudah melakukan semuanya perintahnya atau belum? Mari kita perbaiki. Katakan perbaiki. Ya, kita akan memulai ya untuk pembangunan yang ada. Ya memang tahun 2026 ada seorang ibu yang pelayan Tuhan. Dia katakan kepada saya, ya Pak Sihan bantu doalah. Saya mau jual rumah yang ada di Bandung. Kalau rumah ini nanti laku 10% untuk pembangunan lantai 2. Saya doa terus jengking ya. Biasanya doanya nggak serius lah, lumayan kan saudara. Kalau laku itu 700 juta, 70 juta jadi langsung. Haleluya. Tapi saudara nggak ada jawaban. Saya bilang, Tuhan di mana salahnya? Nanti ibu berkata, kasihan ada yang mau tapi nggak sesuai standar gitu. Sabar saja Bu, sesuai standar saja gitu kan. Saya kata, Tuhan kirimlah orang membelinya 1 M, lumayan Bu, 10%. Haleluya. Belum ada nih jemaat cerita, pengsiahan doakanlah mobilku mau jual 10% bekas, belum. Blessing belum ada loh. Kayak yang sono itu juga kan dijual rumahnya sana kan, bangun lantai 2, nggak ada saudara. Tidak didoakan saudara belum. Rupanya tiba-tiba kemarin ada mengatakan jemaat blessing ya. Dia katakan, minta romo kening pribadinya ya, mau untuk pembangunan gereja. Yang kudoakan itu aja nggak terjawab, itu nggak kudoakan terjawab saudara. Itulah Tuhan, amin. Amin. Udah kudoakan ya kalian saudaraku ya, supaya kalian tiba-tiba minta romo kening itu pembangunan, nggak ada saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Di mana salahnya aku nggak tahu. Ini mungkin sibuk dengan rumahnya. Di luar bicara ini. Gak heran, namanya juga manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan betapa ngerinya kalau kita ini. Makanya di ayat yang ini ya saudaraku dikasih oleh Tuhan memberkati kita semuanya ya. Ayo ayat yang ke-12, 2-3 ya. Lalu Zerubabel bin Setia dan Yosua bin Yojadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka
dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. lalu. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Katakan takut bangsa itu. Takut bangsa itu. Nah, saudara kira-kira kalau Om Siang sama tadi sama firman Tuhan takut nggak kan sama Tuhan? Apa? Arwah. Suka-suka lah. Mau melakukan atau enggak habis kan? Suka-suka kutu. Kita ini semua mau umur panjang, amin. Yes. Kita ini mau menikmati anak cucu kita, amin. Amin. Ya, kita ini suami istri mau umur panjang, amin. Amin. Kalau udah jangan jadi duda, saudaraku, ya terima aja lah ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi untuk kedepannya di sini firman Tuhan katakan mereka akhirnya takut, ya. Zerubabel ini takut, dia sampaikan, disuruh kepada mereka semuanya. Lalu mereka bangsa ini takut, jemaat Blessing itu jadi takut nanti, amin. Aku takut sama Om Siam nanti keras sekali korban gak datang minggu depan. Bukan, takut itu bukan begitu saudaraku. Takut itu langsung respon, kasih itu ucapan syukurmu, awal tahunmu, amin. Perpuluhanmu itu takutnya masuknya. Jangan saudara takutlah sama Om Siahan, ya sama Tuhan juga gak ibadah lah aku dilibas lagi nanti. Bukan begitu takut, ya. Itu namanya menghindar, zona nyaman, ya. Itu namanya meninggalkan firman, itu namanya meninggalkan Tuhan, itu namanya meninggalkan sorga. Jadi kemana Om? Ya kemana aja lah dia mau. Haleluya. Jadi di sini bangsa ini takut. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama, 14, 2, 3 ya. Tuhan menggerakkan semangat dan Memang besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. maka Datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. amin. Maka terjadi pembangunan. Amin. Harus kita takut Tuhan dulu semuanya, amin. Pelaku firman Tuhan dulu, baru kita mau membangun rumah Tuhan. Kalau enggak saudaraku, ya memang saudaraku, kita kemarin peribaran ini kan 2000 sebelum kopi atau sesudah kopi ya kemarin saudaraku. Sebelumnya kita lakukan, puji Tuhan. Ayo sekarang kita ruang sekolah minggu. Dan saudaraku, kenapa sih Om ngeyel kali mau bawa orang sekolah minggu? Karena itu rumah Bapak Efraim sudah cantik, keramiknya dia berkilau-kilauan. Biarlah di situ, jangan begitu saudaraku. Artinya begini loh, kalau saudara mungkin pergi ke dapur Om Siahan itu kan pakai seng sementara, kayu sementara. Itu dipakai kan sudah sekian lama, udah mulai rapuh. Kemarin pernah kayunya yang besar itu jatuh. Si cantik kaget, tahu udah tempat cuci piring sebesar balok gini nih. Nggak tahu tukangnya itu bikinnya terlalu besar atau memang di atas itu ram. Untung nggak dimpakannya. Kalau kemarin kami ditimpa, kalian bilang, ih kasihan Om Sian ditimpa kayu. Cuma kasihan aja kalian. Tapi nggak mau memperbaiki, amin. Jatuh. Jadi kemarin juga tiba-tiba tripleknya itu kan kami tutup. Kalau nggak kami tutup, saudaraku, masuk tikus. Semua makanan kami bertikus, saudaraku. Bagi bertikus, nanti bentar-bentar beras-beras sudah berlubang-lubang, makanan-makanan sudah berlubang. Kalau nggak kami kasih triplek itunya yang belum dicor, sisa kan ada belum dicor sisa sedikit, ya. Sudah laku semuanya kan kemarin Om sudah kirim itu kan. Ayo udah runtuhan saudaraku. Ayo kita ambil sikap semuanya, amin. Kemarin saya gini, Tuhan, kalau memang benarnya mau kami kerjakan proyek ini, proyekmu Tuhan, tolonglah beri tanda. Sambil aku nangis ya saudaraku. Itulah yang saya bilang itu, langsung minta nomor rekening. Sudah ada tanda. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Apakah hati kalian sama dengan hati Bapak Gembala? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kira-kira demikian lagunya. Haleluya. Haleluya. Pasti samalah. Kalau enggak mungkin Tuhan jawab. Amin. Amin. Saudara mendengarkan Kak Isna kalau dua tentang pembangunan itu.
Gak minta lu, saya nggak ada, cuma saya bilang, mari jemaat bantu doa ya, kita mau bangun atas, dana sekian. Itu aja kan. Mana ada bikin proposal sana, bikin proposal sini, ya, tidak ada, ya. Tapi langsung Tuhan gerakkan, amin. Karena doa-doa jemaat yang luar biasa, ya. Karena hati jemaat itu sangat cinta pekerjaan Tuhan, blessing yang ada, amin. Maka Tuhan memberkati kita semuanya. Makanya di sini mengingatkan kepada kita lagi, yaitu di ayat yang kelima dan ayat yang keenam di sini ya, yang pasal 2 kita baca bersama-sama, ya. Ayat yang ke-7 ya, pasal yang kedua, Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama lagi, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ayat 8, aku akan Menggoncangkan segala bangsa sehingga anak yang terjadinya kemudian segala bangsa datang lagi. amin. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta. Ayat 9, ayat 9, kepunyaan ulang. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, ya saudaraku, Tuhan menggerakkan doa-doa jemaat blessing untuk pembangunan lantai 2 yang ada, ya. Modal awal kita untuk lantai 2 itu, saudaraku, saya sudah diskusi dengan tukang, dia minta 26. Ya awal ya, saya sudah ceritakan, yaitu dak dulu 3 kali 7 ya. Baru nanti dia bikin tangga, baru dibikin tiang 12. Baru kita nanti berikutnya lagi pemasangan batunya kah, apa bentuk kamarnya kah, bentuk ruangan sekolah minggunya kah, baru nanti kita programkan. Jadi kita mau gitu. Jadi tukang ini saudaraku sudah dia katakan, Pak, saya ini lagi tidak ada proyek, saya lagi banyak kayu-kayu. Mari saudaraku, tukang ini baik loh. Dia punya kayu-kayu, sama juga dia punya. Tanya Bapak Ibrahim, dia kemarin waktu cagak-cagak besi itu sewa berapa itu? Per biji kaca atau per kontainer? Dia siapin loh, ya. Baik, tukang ini loh saudaraku, ya. Dari mana mau cari tukang seperti ini baiknya? Mumpung saya nggak ada proyek sama anak buah, Pak. Ayo, iyalah. Tapi jemaat bilang rapat dulu, ya. Nggak mungkin nanti nggak kubayar itunya, uangnya, nggak enak sama kamu, ya. Kami nggak boleh berhutang, tapi kalau bisa kami berhutang. Haleluya. Amin. Haleluya. Nggak usah malu lah. Kita pernah yang berhutang, nanti ini aja HP-nya berhutang kok. Haleluya. Yang penting lunas, amin. Jadi di sini kalau Tuhan sudah menggerakkan, tidak ada mustahil, amin. Apalagi kalau doa kita kencang, gak rusna, aduh Tuhan gak tiga, aku ya jemaat blessing, gak tiga, akhirnya disuruh orang, amin. Yang punya hati emas, ya di sini dikatakan punya hati yang murni, punya hati cinta pekerjaan Tuhan, amin. Ya terima kasihlah buat kita, perpanjangan tangan Tuhan, ya, sehingga Tuhan menggerakkan dulu lah. Ya waktu saya katakan gini, Ma, ayo kita berdoa. Kenapa Pak? Ini jumlahnya terlalu besar, kami nggak minta. Gitu loh kita ini ya. Jadi kalau sudah dapat berkat itu, doanya agak-agak apa gitu ya, cuma saya bilang munafik kali ya. Kira-kira Margi bagaimana itu dapat uang sebesar itu, mau dapat 2 juta aja kita senang kali ya, apalagi nol-nolnya banyak saudaraku kan. Ayo Ma, doanya kadang-kadang sedikit biar bertambah-tambah lagi nanti. Haleluya. Salah atau enggak saudaraku? Ya enggak, orang dia bapak kita, amin. Oh kita ini anaknya, ya suka-suka pula, cengeng kali usianin, ya suka. Haleluya. Orang dia bapak kita, amin. Jadi artinya begini saudaraku ya, lewat Hagai ini kita diajarkan bahwa saat kita melakukan firman itu, taat firman itu, ada banyak hal cara Tuhan nanti untuk buka jalan kepada kita, amin.
Mungkin kalian saat ini yang cari pekerjaan, dan Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Mungkin saudara saat ini buka usaha yang baru, Tuhan nanti akan berkati usaha kalian. Amin. Asal kita mau taat aja sama firman yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin yang lain-lainnya lagi Tuhan akan sertai kita di tahun 2026 ini. Ayat yang terakhir ya, kita melihat Yesaya 41 ya, bahwa janji Tuhan kepada kita. Yesaya dekat Mazmur ya, kita melihat. Ya, Yesaya 41. Yang dapat katakan amin. Ya. Ayat 9 dan ayat 10. Ya, ayo kita jangan takut ya membangun rumah Tuhan. Aduh, nanti jadi miskin lah. Oh, biar miskin di bumi tapi kaya di sorga. Amin. Untuk apa kita kaya-kaya di bumi ini, rumah 4 tingkat, 8 tingkat tapi gak pernah memberi sama Tuhan? Malu. Ayo kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 2, 3 ya. Janganlah takut sebab amin. Janganlah sebab amin. Amin. Aku akan yang membawa kemenangan. Katakan kemenangan ya. Kemenangan sudah terjadi buat kita untuk di tahun 2026 ini. Ya jangan takutlah. Ya aduh, mau bagaimana aku menambah begini. Pokoknya berdoa aja sama Tuhan. Amin. Ya, saya Om kan sudah pernah ceritain tentang pembangunan orang gereja 3M ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bapak Gembala yang mengatakan ya, mungkin saudara sanggup hanya memberi 1 batang besi ya. Mungkin saudara hanya bisa juga membantu hanya 3 batang besi dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita memberi dengan tulus ikhlas. Yang penting kita memperhatikan rumah Tuhan. Amin. Ya, yang penting kita mau aja dulu, mau, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Sudah Tuhan yang nanti ambil bagian yang lainnya. Amin. Ya, makanya dari kitanya dulu, baru nanti yang lainnya akan menyusul. Amin. Wong belum dari kitanya aja orang luar sudah datang duluan. Makanya kemarin langsung Om kasih pengumuman, sudah ada tanda ini jemaat blessing, ayo kita yang lainnya. Amin. Jadi nanti kita habis ibadah, kita akan janji iman. Saudara nanti boleh ya menyicilnya berapa kali ya. Contohnya lah kayak ada jemaat sudah ada janji iman, nanti ya Om gajian tanggal 2, siap bos, kira-kira demikian. Amin. Amin. Ya kan sekarang Om belum ada cash, yang penting sekarang iman aja dulu. Anggap aja menabur di awal tahun. Amin. Ya, ayo dengan iman ya kita kita percaya firman Tuhan bahwa di sini Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Jangan bimbang ya, Tuhan Allahmu ada bersama dengan engkau. Aku meneguhkan, aku menolong. Amin. Ya. Walaupun saat ini dunia mengatakan resesi, tapi Tuhan katakan tidak. Amin. Ya, jadi Tuhan akan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengatakan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Hanya Tuhan satu-satunya pengharapan kita sampai hari ini. Di awal tahun 2026 ini, Tuhanlah pengharapan kita, tidak ada yang lain. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kalau dengan Tuhan, semuanya Tuhan akan selesaikan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan saja Tuhan lakukan. Apalagi yang kita pikirkan, saudaraku. Inilah Tuhan yang kita sembah itu. Inilah Tuhan yang kita akui itu. Kita mau katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mulut kita penuh dengan pujian karena Tuhan sudah dengar doa-doa kita, saudaraku. Mungkin jemaat yang hadir hari itu belum didengar doa
pulang dari tempat ini Tuhan akan panggil kalian bekerja. Amin. Dimanapun lamaran-lamaranmu Tuhan jamah, Tuhan urapi. Yang penting kau tetap setia sama Tuhan Yesus. Engkau tetap percaya firman-Nya. Haleluya. Engkau harus yakin Tuhan menyertaimu, Tuhan menuntun engkau. Haleluya. Inilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, berharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi berhormat kepadamu ya
setiap kami yang sudah setia beribadah dan yang sudah setia mendengar firman-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap kami semuanya untuk taat kepada firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak takut dengan apapun yang akan terjadi, tidak takut dengan manusia, tidak takut dengan siapapun, tetapi takut kepada Engkau. Dan belajar untuk taat sebagai bukti buah yang sesuai dengan pertobatan yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang sudah setia mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah taat dan melakukan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati yang belum punya iman untuk melakukan Haleluya. Memberkati mereka Tuhan untuk taat kepada firman Tuhan. Karena kami tahu tujuan Tuhan menyampaikan firman dan kami melakukannya karena Tuhan akan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, baik yang sudah berumah tangga, baik yang masih muda, baik yang sudah berkeluarga, baik maupun yang single keluarga. Tuhan Yesus memberkati semua kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami dari awal tahun 2026 sampai kami mengakhiri tahun 2026. Engkaulah yang menyertai. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan kita yang kedua kalinya. Siapkan persembahannya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita beriman, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu tadi. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menabur benih itu, Haleluya. benih itu akan tumbuh dan itu akan berbalik kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah berdusta Tuhan, Engkau tidak pernah berdusta. Karena Engkau Allah yang benar, Allah yang kudus. Engkau tidak pernah berdusta. Mungkin manusia bisa berdusta, tetapi Yesus tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus, sebentar kami